Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Atik Nuryanti, CGP Angkatan 7 dari SMP IT Al-Muqaddas. Video ini berisikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Bagaimana kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Mari kita saksikan bersama-sama. Konsep inti dari disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebijakan? Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Keyakinan kelas atau sekolah adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keterkaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu dengan penerapan budaya positif yang berkesinambungan, maka akan menghasilkan murid yang berkarakter sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan budi pekerti. Kemudian keterkaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan budaya positif dapat terwujud jika guru mampu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas baik di sekolah maupun lingkungan sekolah, mampu berkolaborasi dengan rekan dan membimbing rekan di sekolah, dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid, serta keterkaitannya dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu visi guru penggerak terbentuknya budaya positif yang berpihak pada murid dan mewujudkannya dengan membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Seluruh konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi harus ditanamkan dalam diri, dimulai dari diri dan diimplementasikan dengan jiwa, raga, dan hati. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari penghargaan maupun hukuman. Ternyata penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum, seharusnya sebagai manajer, dan seharusnya menyelesaikan masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani murid yang tidak piket kelas, murid yang bertengkar, dan saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat semangat untuk terus belajar sepanjang hayat sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya kesadaran dalam diri tentang budaya positif di sekolah. Dan yang harus diperbaiki adalah seharusnya posisi kontrol guru di sekolah adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum, dan perasaan saya saat itu, saya selalu merasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, dan perasaan saya merasa nyaman berkomunikasi dengan murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan validasi tindakan saja, yaitu dengan memvalidasi tindakan yang sudah murid lakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari adalah melakukan kolaborasi antara semua elemen yang ada di sekolah dengan pihak orang tua murid agar terbentuk karakter pada diri murid. Dari disiplin positif yang berkesinambungan dan konsisten, maka akan muncul budaya positif. Kemudian dari budaya positif, maka akan muncul karakter pada murid.